Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di acara webinar Developer Student Club Unicom yang pertama. Kemarin-kemarin kita sudah mengadakan Android Study Jams, di mana kita ngoding bareng untuk menyelesaikan course yang Google sediakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aziz Noval, saya mahasiswa semester 5, jurusan Informatika, di Universitas Komputer Indonesia. Saya juga terpilih sebagai Lead of Developer Student Club Unicom oleh Google di pertengahan tahun 2020. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari acara webinar, yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan pembicara kita kali ini. Nama beliau adalah Adam Wahril Bahtiar, akrab dengan sapaan Pak Adam, ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur dari Pengembangan dan Teknologi Sistem Informasi Unicom, dosen di Unicom, dan salah satu anggota dari Biro Bebras Kota Bandung. Oke, Bebras sendiri adalah sebuah inisiatif internasional yang tujuannya untuk mempromosikan computational thinking. Maksudnya itu adalah berpikir dengan landasan komputasi atau informatika di kalangan guru dan murid mulai dari tingkat sekolah dasar, serta untuk masyarakat luas seperti kita-kita. Oke, yuk tidak perlu berlama-lama lagi, ramaikan instastory teman-teman dengan menunjukkan foto webinar ini, ya pakai HP pastinya, lalu tag juga @dsc.unicom dan @unicom_codelabs. Oke, baiklah, fokuskan pikiran, dan untuk Pak Adam, dipersilakan. Oke, semua selamat siang. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga baru tahu ketika bergabung di BV ini, ternyata konsepnya webinar. Tadinya saya kira kita konsepnya meeting, jadi saya bisa berinteraksi dengan lebih real dengan teman-teman semua yang sudah hadir. Tapi ternyata konsep BV ini memang dari Google-nya disetel untuk kayak webinar seperti itu. Cuman tidak masalah, mungkin selama 1 jam atau mungkin bisa lebih sedikit, saya akan membawakan sebuah materi, tapi mungkin saya minta bantuan teman-teman untuk berinteraksi lewat chat ya, karena memang saya membuat presentasi ini lebih interaktif, sehingga kalau tidak interaktif jadinya nggak rame, seperti itu. Oke, saya share dulu screen-nya sebentar. Oke, semua sudah bisa melihat ya dengan jelas teman-teman? Sudah, Pak. Ya, nanti punten untuk Mas Ajis kalau ada chatting atau ada jawaban bisa bantu bacakan ya, karena saya tidak bisa melihat 2 layar di sini untuk yang chattingnya seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adam. Mungkin beberapa orang kenal, tapi ya karena saya memang kurang terkenal, jadi saya nggak apa-apa perkenalkan diri lagi. Saya Adam Wahril Bahtiar, saya dosen di Universitas Komputer Indonesia, tapi juga sekaligus punya beberapa aktivitas seperti mentor di Codelabs, kemudian juga menjadi direktur IT di Unicom. Nah, selain kegiatan tersebut, saya juga punya kegiatan di luar bersama dengan Bebras Indonesia, di mana Bebras Indonesia ini adalah salah satu organisasi yang apa ya istilahnya memperkenalkan, bahkan berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengenalkan computational thinking ke seluruh generasi penerus bangsa, baik yang dari sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai mungkin teman-teman yang sudah di perguruan tinggi seperti itu. Nah, salah satu program besar kami adalah Bebras Challenge yang diadakan setiap tahun. Tapi sayangnya memang untuk yang perguruan tinggi tidak ada Bebras Challenge-nya ya. Ini hanya untuk SD, SMP, dan SMA saja, seperti itu. Nah, di tahun ini kami mempunyai misi yang begitu besar, dan saya menjadi bagian dari misi tersebut, dipimpin oleh NBO Bebras Indonesia. Kami bersama-sama apa ya istilahnya belajar bersama dengan guru-guru se-Indonesia agar nanti guru-guru tersebut bisa menggunakan computational thinking ke dalam pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah dasar, di SMP ataupun juga di SMA. Nah, karena memang misi kami begitu, ya saya pun juga ketika diminta untuk berbicara oleh Mas Ajis, saya juga bersedia langsung karena memang
ini sejalan dengan misi tersebut. Ya walaupun memang tadi misi sasaran utamanya adalah SD, SMP, SMA, nah tapi computational thinking adalah satu cara berpikir juga yang bisa dipakai oleh teman-teman yang sudah ada di perguruan tinggi. Atau bahkan yang sudah bekerja pun juga bisa menggunakan computational thinking. Oke, jadi saya akan langsung saja masuk ke tema inti kita. Mungkin kalau tema besarnya adalah menjadikan si computational thinking adalah sebuah habit atau kebiasaan, saya membawakan sebuah tema bahwa tema besarnya adalah teman sejati di VUCA World, yaitu computational thinking. Jadi, saya mulai cerita kenapa kita itu sangat concern untuk bisa menyebarkan semangat computational thinking ini ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Jadi ceritanya adalah kalau kita melihat kehidupan bangsa ini dulu adem ayem, kemudian ya seperti yang teman-teman tahu, perubahan besar terjadi di Indonesia ini, bahkan mungkin di masa pandemi ini pun juga terjadi perubahan yang sangat besar, dan itu ternyata memberikan pengaruh baik positif maupun negatif, walaupun mayoriti memang banyaknya negatif kalau kita lihat di Indonesia seperti itu. Nah, bayangkan di 10 tahun ke depan, adik-adik kita yang masih ada di sekolah dasar, di SMP dan di SMA akan menghadapi dunia semacam apa? Tentunya dunia ini pastinya akan lebih sulit untuk dihadapi. Mungkin dulu teman-teman ketika lagi sekolah di sekolah dasar, SMP ataupun SMA, tidak pernah terbayang bahwa masalah hidup yang akan kita hadapi sekarang itu akan sebesar sekarang. Mungkin dulu nggak akan terbayang kita akan terbiasa melihat hoax yang tersebar di seluruh sosial media. Mungkin dulu kita nggak terbayang bahwa persatuan dan kesatuan bangsa kita itu dengan mudah terkoyak hanya dengan sebuah foto di sosial media. Nah, tentunya hal ini akan terus-menerus meningkat secara eksponensial ke depannya. Nah, oleh karena itu banyak orang ataupun juga ilmuwan yang beranggapan bahwa dunia kita sudah memasuki era VUCA. Apa itu VUCA? VUCA yang pertama ada kata volatility dari V-nya, artinya apapun yang akan kita hadapi ke depannya, masalah yang akan kita hadapi ke depannya, itu bisa berubah-berubah. Artinya bisa berubah secara eksponensial. Yang dulu mungkin masalahnya sederhana, bisa jadi hanya dengan 1 tahun ke depan, kita menghadapi masalah yang begitu besar. Bukti yang paling nyata depan kita ya pandemi ini. Pernah terbayang nggak kita kuliah ataupun juga belajar dari rumah? Dulu kita selalu beranggapan bahwa belajar itu harus berada di ruangan kelas, langsung bertemu dengan dosennya, bisa bertanya langsung atau berinteraksi langsung. Tapi yang kita rasakan sekarang tentunya jauh dari itu semua. Kemudian uncertainty, tidak ada orang yang tahu kira-kira setahun ke depan itu bakal kejadian apa atau ada masalah apa. Bahkan mungkin kalau teman-teman sudah membaca beberapa surat kabar disebutkan bahwa kita akan membuka kembali perkuliahan ataupun sekolah di bulan Januari 2020. Tapi pertanyaan saya yang paling simpel adalah, memang yakin di Januari 2020 bisa benar-benar dibuka? Mengingat, ya kita paling gampang ambil kasus di Bandung saja. Di Bandung ketika sudah masuk ke 6 bulan, itu bukannya makin menurun kasusnya, tapi justru malah meningkat dengan ekstra angkanya. Nah, kemudian complexity dari kata C-nya itu mewakili permasalahan yang akan dihadapi ke depannya itu makin kompleks. Dulu mungkin kalau kita berbicara hoax, itu hanya beredar dari mulut ke mulut sebelum ada sosial media. Artinya apa ya? Kalau kamu mau menyebarkan hoax atau mau ngegosip, kamu harus ketemu di suatu tempat, entah di kafe, entah di tempat nongkrong, lalu kamu ngomongin orang di sana atau berbuat suatu kebohongan di sana, baru teman-teman kamu akan mendapatkan efek dari kebohongan itu. Sekarang, ketika kita mau membuat sebuah kebohongan atau hoax, gampang sekali. Tinggal kita ketik di sosial media, kita blast, seperti itu. Dan hal ini tentunya akan ditambah lagi tingkat kesulitannya untuk menghadapinya ketika kita punya uang. Apalagi misalnya orang itu bisa misalkan membuat hoax yang dipasang di sosial medianya diiklankan. Atau mungkin dia yang punya medianya. Contoh misalkan seperti saya punya koran atau misalkan kayak macam media informasi yang memang dibaca oleh orang, media massa, nah itu kan jauh lebih bahaya seperti itu. Artinya, 10 tahun ke depan kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan yang sama bahkan dengan cara yang sama. Nah itu yang jadi permasalahan. Dan terakhir, ambiguity. Teman-teman mungkin dulu kalau berbicara masalah, maka teman-teman bisa tinggal memetakan benar dengan salah. Oh, ini solusi yang benar, ini solusi yang salah.
Tapi karena semakin kompleksnya permasalahan yang kita hadapi, tentunya solusinya pun jadi lebih lebar. Artinya tidak ada yang benar-benar 100% true dan 100% false. Kita nggak bisa lagi berbicara hitam dan putih. Tapi ada warna lain, ada pink, ada brown, ada silver, dan segala macam. Dan apakah kita bisa bilang bahwa pink itu salah? Belum tentu. Di zaman sekarang, aneka warna itu bisa kita racik menjadi sebuah solusi tentunya. Ini hanya penganalogian saja. Nah, disinilah sebetulnya kami berharap nanti teman-teman yang mengikuti webinar itu bisa menyebarkan semangat computational thinking kepada seluruh teman-temannya, ataupun juga paling penting mungkin bisa punya kenalan guru atau punya kenalan sekolah, misalkan ke sekolahnya sekolah dulu, itu untuk bisa nantinya mengajak guru-gurunya supaya bisa belajar bersama kami di computational thinking melalui program Pandai. Nanti kita bisa bantu jelaskan seperti apa program Pandai, tapi hanya untuk guru ya. Nah, untuk teman-teman, yang saya minta adalah teman-teman bisa memanfaatkan computational thinking ini untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari ataupun juga di perkuliahan teman-teman masing-masing. Di sini saya pengen tahu dulu berapa orang yang kuliahnya di informatika atau yang ada hubungannya sama informatika. Bisa bantu setting? Mas Ajis mungkin bisa bantu dibacakan berapa orang yang sudah jawab? Ntar, informatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oke. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Oke, 18. berarti rata-rata hampir semuanya informatika Ya, ya? banyak informatika, Pak. Oke, ada yang tidak informatika Oh, nggak? ada nih, Kang Muhammad Irza Maulana, manajemen. Wah mantap. Manajemen, Ini tapi yang saya manajemen tunggu informatika, sebetulnya. Pak. Ya, sama aku itu, Mama informatika juga. Ya nggak masalah, tapi kan sebetulnya computational thinking itu bisa buat siapapun gitu ya. Cuma memang karena mungkin yang buat acaranya Mas Ajis ini kayaknya orang informatika semua yang kumpul. Oke, si VUCA World ini tentunya ini akan dihadapi oleh kita sekarang, currently, tapi untuk generasi bangsa kita itu tentunya nanti akan makin VUCA dunia ini. Nah, ada salah satu senjata yang sebetulnya bisa digunakan untuk para generasi bangsa kita ataupun kita sendiri untuk menghadapi VUCA World ini, yaitu adalah computational thinking. Jadi, computational thinking ini ibarat seorang avatar yang dengan 4 elemennya bisa menghadapi si serangan dari si VUCA World ini. Dan ini bukan mengada-ngada karena memang computational thinking ada 4 elemen, makanya pas saya analogikan sebagai avatar seperti itu. Cuman elemennya bukan api, air, tanah, dan bumi seperti itu. Tapi nanti kita lihat elemennya apa saja. Nah, sebetulnya kalau pertanyaan mendasarnya apa itu computational thinking, saya nggak perlu banyak menjawab sebetulnya, karena teman-teman, terutama yang di informatika mungkin ya, itu sudah terbiasa menggunakan ini. Bahkan orang yang non-informatika pun tanpa sadar sudah pernah melakukan computational thinking. Contoh, kalau dulu ketika teman-teman mengerjakan soal fisika, maka gurunya itu akan bilang, tolong dari soal cerita yang panjang, dibikin dulu kesimpulannya. Apa saja yang diketahui, atau biasanya kita singkat DIK gitu ya, titik 2 apa saja. Kemudian apa yang ditanyakan dari soal tersebut, dan baru jawabannya seperti apa. Nah, itu sebetulnya teman-teman sudah menerapkan computational thinking dengan salah satu elemennya namanya abstraksi. Jadi apa yang akan kita bahas dalam webinar ini sebetulnya hanya membangkitkan kesadaran kita bahwa ternyata kita tuh semua sudah pernah berpikir secara komputasional, cuman belum secara prosedur yang baik, dan mungkin kita pun juga tidak sadar bahwa itu adalah computational thinking. Nah, computational thinking sendiri itu adalah sebetulnya cara berpikir. Nah, sebelum saya masuk ke pemahaman apa itu computational thinking, saya punya sebuah gambar. Ini adalah gambar lotek matang. Saya rasa kalau orang Bandung biasanya pernah makan ini ya. Lotek matang rasanya udah kebayang langsung, pas banget nih di jam makan siang. Kalau yang belum makan siang pasti akan langsung lapar. Nah, pertanyaannya simpel. Saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk teman-teman menjawab bagaimana cara membuat lotek matang seperti yang ada di gambar. Silakan teman-teman. Ini saya sekalian baca. Boleh dijawab di chat.
Gimana caranya bikin lotek matang? Oke, sudah ada satu jawaban yang baru. Sayuran dipotong, direbus, beri bumbu kacang. Oke, good. Berikutnya. Nah, ini kalau bisa chat, kalau bisa sound lebih rame biasanya nih. Siapkan bahan-bahan, lalu rebus bahan-bahan yang perlu direbus, lalu campurkan semuanya dan beri bumbu kacang. Good. Ananda Jokam. Ya, berikutnya. Sip. Ini Mas Ajis juga boleh ikutan jawab ya. Saya nyiapin dulu. Ya. Gimana caranya bikin lotek matang? Kalau makan pernah, tapi kalau bikin gimana coba? Cuci sayuran, rebus sayuran, angkat atau tiriskan, beri bumbu kacang. Dari Ismayani Setyaningrum. Sip, good. Yang lain, silakan. Ini lotok sama pecel beda nggak sih? Beda nggak sih? Beda ya. Beda-beda. Ada bedanya. Ainaya. Ada bedanya lotek sama pecel. Lotek lebih enak. Oke, good. Ini sama orang Madiun nanti dimarahin Mas Hafiz. Katanya pecel lebih enak nanti dibanding lotek. Dari Farhan, cuci sayuran, ulek bumbu, kukus sayur. Dikukus ya, oke. Campurkan antara bumbu dengan sayur, sajikan. Oke. Ada balasan juga dari Ainaya, tim pecel. Oke. Saya pribadi memang lebih suka pecel dibandingkan lotek. Karena rasa bumbu kacangnya kuat. Rempahnya lebih sih kalau pecel. Oke, ada lagi jawaban yang ingin dimasukkan? Ya, jangan malu-malu. Ini via chatting jadi nggak akan kelihatan juga siapa yang menjawabnya. Sayuran direbus lalu dipotong-potong, campurkan dengan bumbu kacang yang telah diulek di alat cobek. Oke, good. Siapkan semua peralatan memasak, kumpulkan semua bahan. Oke, oh banyak sekali nih ya. Oke, sip. Sudah 3 menit belum, Mas Ajis? Bagi, Pak. Oke, siap. Silakan. Beli sayur segar, dicuci sayurannya, dipotong sayurannya, lalu direbus. Disiapkan bumbu kacangnya, dicampurkan, disajikan, diberi kerupuk. Wah, iya, kerupuk. Ini beberapa orang tidak menyebutkan kerupuk di sana ya. Mungkin saya perlu lihatkan gambarnya sekali lagi. Ada kerupuk kalau nggak salah di gambarnya. Oh, nggak ada. Ada nih. Cuman biasa, gambarnya pakai uh, pakai konsep blur gitu, jadi kurang kelihatan. Kalau sudah 3 menit, tolong beritahu ya, Mas Ajis. Biasanya ada bakwan dipotong-potong. Oke, ada yang ngomong bakwan, ada yang ngomong bala-bala. Nah, ini sama sebetulnya bendanya ya, cuman kalau di Bandung bakwan tuh disebutnya bala-bala. Tapi kalau di Malang beda lagi bakwan Nih kalau seperti itu. saya, Bala-bala pit kalau di Bandung, bukan bakwan. Oke. Add on plus 2000. sayurannya cuci dulu, terus dikukus. Nah, untuk bumbu kacangnya, si kacang itu yang udah halus, diulek sama kemiri, merica, cabai, lalu beri sedikit demi sedikit air sampai kental diulek itu. Lalu kalau udah semua tercampur, siapkan sayuran yang sudah dikukus tadi ke piring, lalu beri bumbu kacang yang tadi udah diulek. Saya nggak begitu suka kerupuk sih, ya. Wah, udah. Ini fix nih, kayaknya Ajis tukang lotek kayaknya Ajis. Kamu sampingannya tukang lotek ya. Ya nggak apa-apa, biar keren loh. Kali-kali biar ada leader of DSC dari Indonesia yang jualan lotek. Ya, Ada belum, kan? Pak. Siap. Oke, saya keep dulu semua jawaban. Ini jawabannya bagus-bagus semua, tapi nanti kita bisa lihat bagaimana caranya bikin lotek pakai computational thinking. Nah, mari kita masuk ke definisinya. Nah, ini biasanya orang paling malas ya kalau baca itu. Definisi intinya adalah computational thinking adalah proses berpikir. Jelas tadi saya bilang itu proses berpikir, dan saya yakin teman-teman pasti setiap hari berpikir. Nggak mungkin namanya hidup tidak berpikir.
Di mana proses berpikir ini dibagi dua. Yang pertama harus bisa memformulasikan permasalahan. Jadi kalau dari sekumpulan masalah, ini masalah intinya masalah apa sih gitu loh. Dan solusinya apa. Tapi masalah dan solusinya ini, terutama solusinya nanti ini, diharapkan itu bisa dikerjakan oleh information processing agent. Di mana information processing agent ini adalah komputer yang kita kenal. Jadi, apakah kalau kita mau computational thinking kita harus ngoding? Tidak. Karena sekali lagi, ini adalah proses berpikir. Dan teman-teman berpikir nggak pakai komputer, toh? Pasti pakainya otak, seperti itu. Cuma memang diharapkan nanti cara berpikir kita, sehingga bisa nantinya dari masalah menjadi sebuah solusi, dan solusinya itu nanti bisa dikerjakan oleh si komputer. Kenapa? Ya karena kalau masalah tersebut berulang, ngapain lagi kita yang menyelesaikan permasalahannya? Sebisa mungkin kita serahkan sesuatu yang berulang itu ke komputer, seperti itu. Dalam bahasa singkatnya, ya problem solving method yang dimana nanti si solusinya bisa dieksekusi menggunakan komputer. But it doesn't mean teman-teman di sini harus menggunakan komputer ketika berpikir computational. Itu tidak perlu. Nah, lah kalau nggak pakai komputer, kenapa disebut computational? Ya nanti kita bisa lihat sih sebetulnya apa yang menyebabkan computational thinking bisa kita gunakan walaupun tanpa komputer. Nah, kenapa sih computational thinking ini menjadi penting di masa sekarang? Nah, ini mungkin teman-teman yang di informatika sudah paham sekali gambar ini ya, bahwa teman-teman sering sekali mendapatkan tugas dari dosen-dosennya itu yang berhubungan bukan hanya sama informatikanya sendiri, tapi sama keilmuan yang lainnya. Contoh misalkan, teman-teman pernah diminta untuk membuat sistem informasi penjualan, atau misalkan sistem informasi administrasi di perpustakaan. Kan teman-teman tidak mempelajari bagaimana perpustakaan itu berproses, tapi teman-teman belajar cara programming di sana. Bagaimana software development belajar gitu. Nah, tentunya untuk bisa mendevelop software di area perpustakaan, teman-teman mau nggak mau harus kenal dengan domain perpustakaan. Dan memang itulah yang sekarang terjadi di VUCA World. Artinya apa? Semua hal itu bisa dibantu menggunakan si computing tadi atau si computational thinking tadi. Dan inilah yang nantinya akan menjadi kebiasaan kita ke depan atau bahkan bisa kita sebut sebagai budaya. Seperti itu. Nah, tadi saya sebut di awal bahwa saya menganalogikan computational thinking ini sebagai avatar, di mana avatar punya 4 elemen, bumi, air, tanah, dan angin, sementara computational thinking itu punya 4 elemen yang teman-teman bisa lihat di layar, ada dekomposisi, ada pattern recognition, ada abstraction, dan ada algorithmic design. Kita akan bahas satu persatu, sebetulnya elemen-elemen ini itu tugasnya ngapain ketika kita berpikir secara komputasional. Elemen pertama, ini elemen yang paling lazim atau common terjadi ketika kita berpikir komputasional. Walaupun empat-empatnya memang common ya, kita nggak bisa bilang bahwa satu lebih dibanding yang lain. Yang pertama, kemampuan berpikir yang harus bisa dikuasai oleh teman-teman untuk bisa berpikir secara komputasional atau computational thinking, itu adalah dekomposisi. Gambar di samping itu sebenarnya sudah menganalogikan ya, ketika seseorang itu ingin mereparasi sebuah mobil, tentunya tidak dalam satu kali pengerjaan, tapi ada pekerjaan yang berbeda-beda dan mereka melakukannya secara terpisah, istilahnya dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh orang-orang atau sekumpulan orang tertentu, seperti itu. Nah, dalam artian yang lebih formal, dekomposisi adalah proses memecah permasalahan yang kompleks ke dalam subbagian permasalahan yang jauh lebih bisa diselesaikan. Karena teman-teman rata-rata informatika, maka saya sah saja mengatakan, ini teman-teman sudah pernah belajar hal ini sebetulnya ketika belajar procedural programming. Dari permasalahan yang besar, kita bikin ada prosedur, ada function, di mana prosedur tersebut fokus untuk mengerjakan satu pekerjaan, satu fungsi, fokus untuk mengembalikan satu nilai, supaya nanti bisa jadi lebih modular. Nah, itu sebetulnya sudah jadi salah satu cara dekomposisi. Nah, tapi kita lihat sebetulnya bagaimana kalau kita menggunakan dekomposisi tapi tidak di programming seperti itu. Nah, ibarat saya memberikan teman-teman tugas untuk membersihkan rumah, maka teman-teman tidak bisa dalam satu waktu menyelesaikan semua bentuk pekerjaan membersihkan rumah. Tapi yang teman-teman lakukan di otak teman-teman, oh teman-teman langsung kebayang nih,
Oke, rumah itu ada bagian teras, ada bagian ruang keluarga, ada bagian kamar, ada bagian toilet, ada bagian dapur. Misalkan seperti itu. Standar ruangan yang ada di rumah. Oke, saya mulai dulu dari teras. Oke, teras saya bisa breakdown lagi, saya bisa dekomposisi lagi. Oh, teras itu bisa saya rapikan, lalu bisa saya bersihkan lantainya pakai pel, misalkan seperti itu, dan bisa misalkan saya menanam sesuatu di sana menggunakan pot agar si teras lebih indah, misalkan seperti itu. Nah, artinya ketika kita berpikir semakin mendekomposisi sebuah masalah, tentunya pekerjaan atau penyelesaian masalahnya jadi nggak lebih berat. Kita akan dengan lebih mudah memecahkan permasalahannya. Anggaplah misalkan kita sudah memecah sebuah rumah menjadi beberapa bagian, lalu ada teras, di teras teman-teman sudah membreakdown ada 3 masalah, misalkan masalah pertama adalah nyapu lantainya, ya maka teman-teman akan fokus dulu di menyapu lantainya. Tidak dalam satu waktu megang sapu, megang pelan, lalu megang pot bunga. Itu gimana caranya menyelesaikannya. Jadi makanya tadi saya bilang, computational thinking itu teman-teman sudah sering melakukan, cuma mungkin perlu dibangkitkan ingatannya atau bahkan mungkin bisa diarahkan, oh bahwa itu adalah computational thinking. Seperti itu. Tapi hati-hati ya, computational thinking di sini kata kuncinya nanti solusinya bisa diselesaikan menggunakan komputer. Seperti itu. Contoh, ketika kita berbicara kasus yang tadi, lotek matang, maka janganlah teman-teman membayangkan lotek itu adalah sebuah masalah. Tapi kita dekomposisi. Kita dekomposisi dulu dalam lotek ada apa? Oh, ada sayurannya. Lalu ada toppingnya. Atau kalau tadi temannya ada nyebut add-on-nya. Kemudian ada apa ya istilahnya bumbu kacangnya. Kemudian ada, nanti kalau kita sudah lengkapi semua, gimana cara penyajiannya. Artinya permasalahan dalam sebuah lotek matang, itu kita bisa dekomposisi jadi beberapa macam. Nah, kalau sudah dekomposisi, ini jadi lebih mudah kita menyelesaikannya. Sayuran, contoh. Misal kita bisa dekomposisi lagi. Ada sayuran yang perlu direbus atau yang nggak perlu direbus. Tapi kalau lotek matang, pasti harus semuanya direbus atau dikukus. Saya kurang paham kalau direbus atau dikukus ya. Tapi sayuran ini bisa kita breakdown, misalkan ada kacang panjang, lalu ada kangkung, ada segala macam lagi sayuran yang lain. Nah, itu bisa kita breakdown lagi kan? Karena mungkin cara pengolahannya atau cara pemasakannya beda-beda seperti itu. Tapi yang sama bisa kita perlakukan yang sama. Kemudian kalau saya sudah mendekomposisi ada permasalahan bumbu kacang, maka di otak teman-teman tuh nggak akan penuh dengan hal ini gue harus ngapain dulu ya, gue harus nyiapin bahan dulu atau apa, nggak ada begitu gitu. Tapi kita bisa aja langsung konsep, oh bumbu kacang berarti gue harus sediain si bahan base bumbunya seperti itu, air panas yang mendidih gitu ya. Kemudian nanti tinggal saya campurkan air panas ke bumbu kacangnya. Atau kalau mau ngulek, ya tinggal kita lihat lagi caranya seperti apa. Add-on kerupuk, oh gampang. Kalau ini mah tinggal ambil kerupuknya, goreng, tiriskan, selesai. Seperti itu. Walaupun mungkin nanti ada pengulangan ataupun juga ada percabangan seperti teman-teman programming ya sebetulnya. Oh, digorengnya sampai kapan? Nah, itu kan pengulangan nanti terjawab di sana. Kemudian nanti kalau sudah semua, baru saya satukan. Saya sajikan dalam sebuah piring. Nah, kan kalau kita pisah-pisah seperti itu, jawabannya akan jauh lebih mudah. Dan lebih concern atau fokus ketika kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Itulah dekomposisi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak tentang dekomposisi? Ini teman-teman bisa lagi nambah ya, satu dekomposisi, misalkan alat dan bahan. Berarti kan ada masalah untuk bagaimana kita menyiapkan alat dan bahan, seperti itu. Silakan, kalau ada pertanyaan, boleh lewat chat. Nanti Mas Ajis kalau ada pertanyaan, boleh dibantu potong saja ya. Karena takutnya ntar penjelasan makin panjang, makin nggak Baik, Pak. kejawab seperti itu. Oke, elemen yang kedua adalah abstraksi. Dan ini saya yakin teman-teman sudah sering sekali melakukan. Terutama ya karena teman-teman sudah ada di level perguruan tinggi dan memang masalah yang dihadapi seringkali di abstraksi seperti itu. Nah, abstraksi itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, proses abstraksi itu adalah menentukan karakteristik masalah mana yang penting, mana yang tidak. Nah, kalau yang tidak penting, maka kita tidak perlu perhatikan. Contoh kayak tadi saya bilang ketika teman-teman mengerjakan soal fisika. Soal fisika, misalkan soal ceritanya panjang sekali, kan teman-teman nggak bisa langsung ngerjain. Tapi teman-teman mengidentifikasi dulu kira-kira bagian penting dari sebuah soal itu mana.
yaitu dengan cara menulis diketahuinya apa saja, seperti itu. Kemudian kita di akhir akan ditanya apa sih yang ditanyakan. Karena kalau kita nggak tahu apa yang ditanyakan, kita nggak tahu karakteristik masalahnya. Itu sebetulnya sudah melakukan abstraksi. Cuman dulu teman-teman tidak sadar bahwa itu adalah sebuah konsep namanya abstraksi. Nah, setelah kita menyaring yang penting, lalu kita memunculkan yang pentingnya saja, baru kita bisa representasikan si hal yang penting tersebut menjadi sebuah bentuk yang hal yang lebih mudah dipecahkan. Contoh, misalkan saya punya gambar siswa di sini. Nah, kalau orang informatika pasti langsung kepikirnya ada sebuah tabel, lalu nama tabelnya adalah tabel siswa, ada nama siswa, tempat lahir siswa, tanggal lahir siswa, orang tua siswanya siapa, warna favoritnya apa. Nah, di sini kalau kita menggunakan konsep abstraksi, maka teman-teman akan langsung mencoret warna favorit siswa. Ngapain saya simpan warna favorit siswa misalkan di tabel? Tapi di kasus yang lain bisa jadi warna favorit ini jadi hal yang penting. Contoh misalkan ketika kita berbicara anak kecil ya, kita ngajar di playgroup misalkan, itu warna jadi penting gitu. Nah, masalah penting dan gak penting ini memang kita harus bisa identifikasi di awal seperti itu. Nah, kemampuan dasarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sudah berada di perguruan tinggi nih, misalnya kalian bikin tabel mahasiswa, apakah warna menjadi satu atribut yang harus disimpan dalam satu tabel? Nah, itu kan bisa jadi hal yang tidak penting. Nah, itu pengaruhnya besar dari konsep abstraksi ini. Kemudian, saya mencontohkan hal yang jauh lebih sederhana. Contoh, saya punya sebuah soal cerita. Ada sebuah lapangan sepak bola yang memiliki panjang 120 meter dan memiliki lebar 90 meter. Berapakah luas lapangan bola tersebut? Proses abstraksi yang pertama adalah kita harus bisa menandai dulu mana yang penting, mana yang tidak. Ya, paling gampang ya kalau teman-teman, anggaplah karena teman-teman sudah pernah melakukan hal ini ya, yaitu panjang 120 meter ini penting, lebar 90 meter ini penting. Itu yang diketahuinya. Yang ditanyakannya berapa luasnya. Oke, sesudah kita tahu mana yang penting, mana yang enggak, saya bentuk representasinya 120 meter kali 90 meter ini, saya gambar. Nah, ini mungkin kalau buat teman-teman di perguruan tinggi nggak penting, tapi kalau buat nanti generasi kita seterusnya, yang adik-adik kita masih di sekolah dasar ataupun di playgroup ataupun di SMP, ini penting gitu ya, menggambar. Nah, kalau teman-teman lihat menggambarnya, ini kan sama sekali nggak persis dengan lapangan bola ya. Karena kalau lapangan bola ada titik tengahnya, ada segala macam, ada gawangnya. Nah, itu kan nggak penting. Kita hanya merepresentasikan apa yang penting saja. Cukup dengan gambar seperti ini, saya yakin anak SD sudah mudah mengerjakannya. Tinggal 120 dikali 90. Sudah lebih tergambar, oh bentuknya persegi panjang ya. Bahkan mungkin ada orang yang, atau anak-anak yang ngomong bahwa ini adalah persegi panjang, seperti itu. Inilah abstraksi. Contoh, kalau kita memanfaatkan abstraksi dalam kasus yang lotek matang tadi, ya daftar bahannya, kalau cuma kita lihat gambarnya, kita kan akan pusing ya. Saya identifikasi dulu gambarnya. Oh, ada timun, lalu ada kacang panjang, ada kangkung, misalkan segala macam. Nah, itu akan jauh lebih mempermudah kita dengan penyelesaian masalahnya. Kebayang nggak sih kalau teman-teman tuh nggak bisa mengabstraksi, ini sayuran apa ya? Gimana mau bikin proses pemasakannya kalau kita aja nggak tahu itu bendanya apa, seperti itu. Nah, elemen yang ketiga itu adalah desain algoritma, dan saya yakin teman-teman di informatika sangat terbiasa dengan ini. Ya, apalagi sih algoritma ya, ini sebetulnya langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini saya waktu itu menyampaikan untuk guru-guru ya, tapi kalau untuk teman-teman kan ada pesdokot nih cara penyampaiannya selain deskriptif dan flowchart. Ya paling untuk orang awam ya dua ini yang biasanya digunakan. Yang pertama deskriptif, ya kita gunakan bahasa sehari-hari untuk menyampaikan cara pemasakannya. Contoh ini kira-kira untuk algoritma apa nih? Coba jawab di setting. Kira-kira algoritma apa yang saya berusaha sampaikan di yang nomor 1, yang deskriptif? Oke, dari Ainaya Firda membuat teh panas, dari Kang Rizky Muhammad Rizky Kausar, teh manis hangat, teh manis, dan Caraka, wah banyak, teh manis panas Pak, algoritma pembuatan teh manis panas Pak, terus membuat teh manis, algoritma untuk menyedap teh Oke, good. manis, ya teh manis, ya banyak. Oke, sip. Memang benar. Yang saya sampaikan di sini adalah algoritma membuat teh manis panas. Seperti itu. Nah, ini kan memang cara awam ya. Walaupun sekali lagi ya nanti teman-teman di informatika tentunya tidak akan menggunakan cara ini, tapi menggunakan cara yang jauh lebih formal, namanya pseudo
code. Kemudian nomor 2, flowchart. Kira-kira nih flowchart yang menggambarkan algoritma apa? Silakan. Sudah ada Sebentar. jawabannya, Mas Adis? Pemesanan burger, Pak. Dari Gali. Drive-thru burger dari burger. Kang Michael. Dari Farhan. Order makanan di restoran. Kang Oke. Hafiz membeli makanan di McD. Kang Anggawan langkah pemesanan burger. Kang Ari pemesan burger. Kang Fikri beli makanan fast food. Ini Kang Rizky Milan. Algoritma memesan makanan cepat saji. Kang Raka memesan makanan. Oke, good. Semua jawabannya benar. Ya, memesan makanan intinya ya, memesan makanan. Kalau McD mungkin ya sih mirip ya. Tapi kalau memesan burger ya nggak burger aja, karena kan di sini juga bukan hanya burger yang ditawarkan, tapi ada fries. Fries itu berarti kentang goreng. Kemudian ada minuman juga seperti itu. Nah, artinya teman-teman sudah bisa baca nih desain algoritma, jadi saya nggak perlu terlalu banyak menjelaskan. Jadi desain algoritma adalah salah satu elemen dalam computational thinking. Ya jelas, kita membuat algoritma nantinya untuk kita bisa translate menjadi sebuah bentuk kode program. Contoh jawaban yang tadi, ini saya mengambil contoh jawaban dari seorang guru yang ikut di Gerakan Pandai yang sudah kami bina di Unicom. Dari Lotek Matang tadi, jawabannya begini. Ini lengkap banget ya. Ini saya ambil contoh yang sangat lengkap. Nah, tapi mari kita kritisi. Contoh, siapkan semua sayuran. Petik dan potong-potong kangkung serta daun bayam, cuci, bersih, dan tiriskan. Di sini, kalau saya bisa berpikir kritis, ini juga nanti kan next step-nya dari computational thinking itu kita akan berpikir kritis ya. Tapi kita belajar dulu dari computational thinking-nya. Ada hal yang sangat bisa ditanyakan oleh teman-teman informatika di sini. Cuci bersih. Sampai kapan kita nyucinya? Kapan suatu benda dikatakan bersih supaya nanti saya bisa bikin suatu kode program yang berhenti pengulangannya. Kita bikin pengulangan tuh ya harus berhenti. Kalau nggak berhenti ya salah algoritmanya seperti itu. Cuci bersih, kita nggak bisa bilang, ini cuci bersih sampai apa nih? Berarti kan kita do something while kapan? Itu kalau kita bicara informatika, repeat until kapan gitu ya. Until bersih, bersih itu yang kayak gimana? Itu kan kita harus bisa deskripsikan nantinya. Itu kalau kita berpikir kritis. Nah ini kebetulan yang menjawab bukan guru informatika, jadi sah-sah saja dia jawab begini. Tapi kalau Anda sebagai seorang informatikawan, Anda menjawab seperti ini masih banyak yang perlu dipertanyakan. Cuci bersih, sampai kapan? Kemudian misal rebus. Rebus itu, saya rebusnya sampai kapan? Itu kan harus ditanya. Berarti kan ada pengulangan, ada percabangan, dan seterusnya. Dan ini misalkan, saya punya lagi seperti ini, banana bread, kasusnya sama, how to-nya misalnya seperti ini. Ini ada banyak, sama pertanyaannya. Saya harus, kalau di sini jelas ya, bake for 40 minutes. Kemudian pour in loaf tin dan segala macam. Ini menuangnya sampai berapa banyak dan seterusnya, ini saya juga nggak tahu. Mix, misalnya mix dry ingredient. Berarti campurkan bahan-bahan kering. Loh, nyampurin ini sampai segimana? Nah, itu kan pasti pertanyaannya akan timbul kalau kita nantinya berpikir kritis seperti itu. Nah, desain algoritma akan semakin baik kalau nantinya kita makin bisa berpikir kritis seperti itu. Nah, kalau saya sih mengangkat sebuah lagu dangdut yang hidup penuh liku-liku, ya namanya algoritma tuh nggak ada yang lurus-lurus aja gitu. Kadang kita harus milih, kadang kita harus melakukan satu berulang sampai mencapai suatu tujuan. Itu elemen computational thinking yang ketiga. Elemen yang keempat dan yang terakhir dari si computational thinking ini adalah pengenalan pola. Ini yang mungkin kalian sebagai orang yang sudah duduk di perguruan tinggi itu juga harus sangat mulai terasah dengan pengenalan pola seperti ini. Secara formalnya pengenalan pola adalah proses menemukan kemiripan atau share karakteristik antar masalah yang ada. Contoh, saya punya sebuah gambar. Ini adalah gambar seekor kucing beserta bagian-bagian tubuhnya. Saya berikan waktu 10 detik untuk teman-teman melihat gambar ini. Oke, sudah 10 menit ya.
Saya tanya sekarang, apakah ini kucing? Kalau iya, alasannya apa? Silakan dijawab di chatting. Iya, karena dalam gambar menjelaskan tentang ciri-ciri karakteristik, menjelaskan tentang ciri-ciri kucing. Oke, good, Kevin Pratama. Yang lain, silakan. Ini ada banyak yang datang tapi yang jawab itu saja ya. Iya, karena ini masih sama. Iya, karena memenuhi kriteria tersebut. Kriteria yang tadi ya berarti ya, parts bagian-bagian tubuh kucing. Oke, yang lain silakan. Ini kucing atau bukan? Sudah ada jawaban lagi, Mas Ajis? Dari Galih, ya karena memiliki telinga, kumis, cakar, ekor, dan bentuk kucing. Dari Kang Caraka, ya karena memiliki ciri-ciri yang dimiliki kucing. Oke. Ini dari Mia Haulia, karena memiliki kemiripan dengan ciri-ciri kucing di gambar sebelumnya. Dari Kang Farhan, oke. Oke, Ya, masih banyak, berikutnya. Pak. Oh, masih banyak ya? Ya, dipotong aja ya, nggak masalah. Oke. Berikutnya, ini kucing atau bukan? Ini bukan bercanda, teman-teman. Tapi beneran. Ini serius pertanyaannya. Ini kucing atau bukan? Dari Ananda Jokam, bukan karena tidak terlihat memiliki 4 kaki. Dari Kang Michael, iya karena mukanya masih mirip sekali. Ya. Jadi menurut Ananda Jokam ini gambar apa? Kalau dari Kang Idris, bukan Pak, itu gambar kucing. Dari Kang Caraka, Hewan iya apa karena ini? memiliki bagian tubuh yang memang dimiliki kucing. Dari Kang Adam Ibrahim Haji, Ya of course sih, betul Pak. of course semuanya pasti gambar ya. Karena nggak mungkin saya ngeliatin kucing aslinya. Enggak, tapi pertanyaan saya ini Kalau apakah kata gambar kucing atau Kang bukan? Adam masih kucing, karena pola di otak saya mengatakan bahwa itu ciri-ciri kucing. Dari Kang Bintang, bukan karena tidak diketahui memiliki ekor. Kalau kata Dimas, Kang Dimas, nggak tahu Pak, ekornya nggak kelihatan. Dari Kang Anggawan, bukan Pak, itu gambar kucing. Dari Teh Yolanda, anak kucing. Dari Teh Ainaya Firda, iya karena memiliki hampir semua kriteria kucing. Memiliki telinga, mata, kumis, cakar, bulu. Oke. Ya. Oke, yang menjawab bukan kucing, seberapa yakin ini bukan kucing? Atau Anda justru lebih yakin ini kucing sih gitu? Kaget juga mendengar jawabannya, tapi keren. Jawabannya beda-beda, beragam. Kalau di workshop sebelumnya jawabannya seragam. Kalau di workshop yang ini beda. Nah, nggak masalah ini bisa jadi insight buat saya berikutnya nih. Ini kalau dari kawan-kawan, pertanyaannya ini kucing. Ini kira-kira yang menjawab bukan kucing ini hewan apa? Oke, belum ada jawaban sih Pak. Ini kucing. Iya. Kalau kata Dimas 85% kucing Pak. Berikutnya deh. Ya berarti kucing dong. Iya kan? Ya, jadi. Terlepas kita nggak bisa lihat buntutnya apa gitu, ini kucing dong, bener nggak? Ya. Ini kucing atau bukan? Yang ini gambar sekarang. Kalau menurut saya bukan. Ini kucing atau bukan? Kalau kata Teh Ainaya Firda. Ini karakternya namanya Hello Kitty. Ini kalau yang belum tahu, saya takutnya ada yang belum tahu ini Hello Kitty. Kayak saya kan harusnya tahu ya. Pak. Ajis Kalau tahu ini dari Hello Kitty ya? Ya tahu Pak. Kalau dari Teh Ainaya Firda itu karakter berbentuk kucing. Dari Kang Argia bukan, nggak punya mulut. Oke, karakter berbentuk kucing, berarti kucing ya? Kalau kata Kang Argia itu bukan, karena nggak punya mulut. Kalau kata Kang Fikri itu Hello Kitty. Kang Aji Pro boneka. Kata Kang Irza bukan, karena tidak memenuhi kriteria tadi. Kang Michael cloningan kucing, tapi dalam bentuk kartun. Oke. Farhan bukan.
Oke. Pertanyaan saya lebih meningkat lagi. Terlepas dari apakah itu nyata atau kartun atau gambar, saya ngasih 2 pilihan. Ada ikan dan ada sayuran. Saya kasih 2 pilihan ya, ada ikan, ada sayuran. Apa yang kalian akan berikan ke sini? Ikan atau sayuran? Terlepas dari Dari ini Kang nyata Arja atau ikan, tidak. Farhan ikan, Muhammad Farhan ikan, Ikan, ikan. oke. Ikan. Gambar berikutnya, ini ikan Kalau kata atau Kang sayuran? Hafiz, sayurannya aja, ikannya saya makan. Kang Irza, ikan, Ah. tentu ikan, ya, banyak ikan. Ikan. Anggap ini nyata si Hello Kitty. Mau dikasihnya ikan atau sayuran? Sayuran. Atau ada yang bilang nggak saya kasih Pak. Sayuran. Oh, nggak saya kasih. Pelit itu artinya ya. Ada juga Awas dibilang masuk neraka ikan. kalau pelit itu. Ya itulah gunanya pengenalan pola. Jadi secara nggak langsung, walaupun 3 bentuk ini beda, bahkan sampai keempatnya aja beda nih, kita sepakat sebetulnya, ya dalam hati yang di dalam ya, di dalam hati yang mendalam seperti itu, bahwa ya memang mereka itu diberi makannya ikan. Artinya solusi dari mereka bertiga adalah ikan. Walaupun bentuknya tidak selalu mirip, tidak selalu lengkap. Kita bisa sebut bahwa Hello Kitty juga adalah seekor kucing di ceritanya. Seperti itu. Dan tidak mungkin misalkan, ya ini anggapnya ya, saya juga nggak pernah nonton Hello Kitty ya, dan tidak mungkin rasanya ada kartun kucing yang ngasihnya malah sayuran seperti itu. Biasanya rata-rata kartun yang ada kucingnya pasti nyarinya ikan, seperti itu. Nah, itulah gunanya pengenalan pola. Kita tidak harus tahu secara detail apa yang ada di sebuah permasalahan, tapi kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita yang lalu untuk bisa mencari kira-kira kemiripannya, supaya nanti kita juga bisa memanfaatkan kembali atau mungkin bisa menciptakan solusi yang mungkin bagian dari solusi tersebut atau seluruhnya dari solusi tersebut sudah pernah kita kerjakan di permasalahan sebelumnya. Itulah pengenalan pola. Nah, yang paling unik, kalau tadi kan kita harus bisa tahu dulu pembandingnya. Jadi kita harus bisa lihat, ini kucing itu harus punya apa saja. Kemudian saya tanya ini kucing gitu ya. Artinya kita harus punya dulu pembandingnya. Tapi kerennya lagi, ketika kita bicara computational thinking, pengenalan pola juga bisa kita temukan tanpa memandang permasalahan yang lain. Hanya permasalahan yang kita hadapi saja yang kita pandang, itu kita bisa melakukan pengenalan pola. Nanti saya kasih contohnya. Dan semakin sering kita menyelesaikan permasalahan, maka pengenalan pola akan makin baik. Yang nantinya ini akan berimbas ke solusinya jauh lebih cepat ditemukan. Dan tentunya kalian pun juga seperti itu. Ketika berbicara masalah, dulu ketika SD menghadapi permasalahan 1+1 aja pusing. Tapi ketika sudah di SMP, ketika ditemukan X plus 1 sama dengan 2, itu kan sebetulnya permasalahannya mirip, punya pola yang sama. Dan teman-teman sudah bisa bilang bahwa hukumnya begini dan seterusnya, dan bisa menyelesaikan. Makin laun ada sin X plus cos X. Sebetulnya polanya sama, pertambahan misalkan. Tapi ada suatu hal yang diubah, tapi juga solusinya jadi nggak kita ngulangin lagi dari awal. Dan ketika kita ditanya, apakah ada hubungan antara sin X plus cos X sama dengan 1, misalkan dengan 1 plus 1 sama dengan 1, ya kita masih bisa mengidentifikasi bahwa ada hubungan di antara mereka berdua, yaitu proses aritmatika, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang kita bisa manfaatkan dengan computational thinking, yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola yang paling terkenal itu dimanfaatkan dalam sebuah hal, di dalam informatika. Saya punya sebuah gambar, kira-kira gambar ini menggambarkan proses apa di dalam informatika? Silakan sebutkan lewat chat. Ini memanfaatkan pengenalan pola yang hanya berangkat dari masalahnya itu sendiri, bukan membandingkan dengan yang lain. Silakan, kira-kira ini apa? Boleh di chat ya, silakan. Kalau dari saya pengelompokan Pak. Kalau dari Sudah Kang ada Adam jawaban, Mas sorting. Ajis? Pengelompokan. Dari Sorting. Kang Fikri Apalagi? pengelompokan warna beserta jumlahnya.
Kang Irza, klasifikasi. Pengelompokan warna. Klasifikasi. Kemudian? Kang Galih, proses penghimpunan warna. Kata Kang Dimas, jumlah kotak yang berwarna sama, yang berdampingan. Ini ada hal yang sering kalian lakukan sebetulnya. Ada hal yang sering kalian lakukan dan itu berhubungan sama informatika. Kalian sering lakukan ini dan berhubungan sama ini. Pengenalan pola yang ada di gambar ini. Kira-kira proses apa ini? Yo, yang lain silakan. Ini saya penasaran jawabannya apa aja. Klasifikasi, oke. Ya, yang lain kira-kira ngeliat gambar ini kepikir apa ya ini ya? Sudah ada jawaban lagi, Mas Ajis? Dari Kang Aji, filter redundansi. Ini Kang Teteh menghitung jumlah dari masing-masing warna. Ini Kang Aji. Kalau Kang Galih jawab lagi, deduksi, Pak. Oke. Jawabannya sebetulnya mendekati, tapi kalau teman-teman pernah ngedengar kata kompresi, zip mungkin, Pak. .zip, .rar, ya kan cara kerjanya begini sebetulnya. Anggap warna ini mewakili binary yang ada di dalam suatu file, lalu kita pengen kompresi, misalkan kan binary berarti cuma 0 dan 1 ya. Ya kita bisa saja grouping aja ini 4. Nanti ketika kita dekompresi, ketika kita mengunkompresi filenya, ya tinggal kita lihat aja, oh di sini ada metadata 4 warna merah, berarti kita tinggal jejerin 4 warna merah. Dari yang tadinya kita menyimpan banyak kotak, jadi cuma tinggal sisa 6. Ini kompresi. Dengan berbagai macam teknik, ya sebenarnya teknik hanya membedakan gimana cara mengkompresinya, tapi ini adalah proses kompresi. Proses kompresi itu memanfaatkan pengenalan pola. Kita memanfaatkan pola yang terjadi di suatu kumpulan file atau binary file, lalu kita padatkan supaya kita mendapatkan ukuran file yang lebih kecil. Kan saya tadi bilang kata kuncinya adalah sering kalian lakukan .zip kan, kalau ngirim file via Google Drive atau misalkan ngirim via WhatsApp, pasti kalian kompresi lebih dahulu. Nah, ini teknik kompresi sebetulnya. Jadi baru sadar ya bahwa ini sebetulnya juga adalah pengenalan pola. Nah, sekarang saya sajikan 3 gambar. Ada gambar lotek matang, lalu ada gambar ketoprak, lalu ada gambar gado-gado. Pertanyaan saya simple. Ada kemiripan nggak dari proses pembuatan hal tersebut? Dan kalau ada yang mirip, apa yang mirip? Sudah ada jawaban, Mas Ajis? Kayaknya Mas Ajisnya disconnect. Ada. Oh, ini ada. Sama-sama pakai kacang dan sayur. Oke, bumbu kacangnya apa? Oke, pakai sayuran, penyajian makanan. Oke. Nah, itulah enaknya kalau kita makin bisa mengenali pola gitu loh. Walaupun mungkin ada perbedaan yang mendasar ya, tapi kalian paham bahwa dari 3 gambar ini pasti butuh bumbu kacang. Dan kalian sudah pernah membuat bumbu kacang, misalkan di lotek matang. Ketika membuat ketoprak, kalian nggak akan ragu untuk membuat bumbu kacangnya gitu loh. Walaupun mungkin ada perbedaan bahan dan segala macam, itu hanya sekedar perbedaan bahan saja. Tapi overall proses pasti mirip. Nah, ketika pengenalan pola itu makin baik, tentunya kita makin cepat nantinya menyelesaikan masalah. Kita pun juga akan bisa menyebutkan dengan jelas di sini bahwa oh sayuran di gado-gado ini pasti akan juga ada beberapa yang direbus toh gitu. Oke, berarti mau nggak mau saya harus siapin panci juga dan air mendidih. Nah, itu juga jadi satu hal yang bisa helping dan kita bisa membuat solusinya menjadi lebih cepat. Itulah pengenalan pola. Nah, keempat elemen tadi mulai dari dekomposisi, kemudian abstraksi, mendesain algoritma, dan sampai terakhir pengenalan pola, itulah computational thinking. Oke, sebelum kita eksplorasi, ini kira-kira dari tadi kok ngejelasinnya malah lotek matang ya, apa hubungannya dengan
permasalahan yang akan kita hadapi nanti di VUCA World gitu. Nah, itu silakan. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Pak, tadi Mas sempat Aji sudah connect kembali? Oke. Silakan. Kalau ada pertanyaan ajukan sebelum kita eksplorasi. Oke, Kalau sejauh sudah ada ini belum ada, pertanyaan, Pak. beritahu ya, Mas Ajis. Mhm. Belum ada. Boleh, Atau Pak. mau eksplorasi dulu? Eksplorasi ya. Oke. Bagaimana cara kita menghadapi dunia nyata dengan computational thinking? Simpel. Sekarang saya akan tunjukkan dulu aturannya. Yang pertama, CT yang tadi atau computational thinking tadi kan ada 4. Nah, 4 itu sebenarnya bukan urutan. Oh, saya berarti harus dekomposisi dulu baru abstraksi ya? Oh, enggak. Itu bisa dilakukan tidak harus berurutan seperti itu. Bisa saja abstraksi dulu. Bisa saja pengenalan pola dulu dan seterusnya. Jadi itu bukan merupakan urutan yang 4 tadi. Dan bahkan dalam suatu permasalahan belum tentu kita menggunakan pola berpikir yang tadi. Misalnya kita bisa saja hanya memanfaatkan abstraksi dan dekomposisi saja. Atau misalkan dekomposisi dengan pengenalan pola saja, itu bisa saja begitu. Tapi kalau algoritma rata-rata ada ya, karena algoritma kan untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Insight tambahan yang saya bisa berikan ke teman-teman adalah untuk bisa paham atau bisa menyelesaikan masalah menggunakan computational thinking, kita harus paham dulu domainnya. Karena kalau nggak paham domain, ya percuma. Nah, apa itu domain? Domain itu secara formalnya adalah suatu area aktivitas manusia ataupun juga keilmuan yang dimana kalau kita men-state aktivitas tersebut itu orang bisa membedakan dengan area yang lain. Itu pengertian dari si Pak Dean Bjorner ini. Saya nggak tahu cara bacanya seperti apa ya. Nah, intinya begitu. Jadi dengan domain kita bisa membedakan satu area dengan area yang lain seperti itu. Nah, contoh kenapa jadi penting domain ini karena cara memandangnya beda-beda. Nah, ini nanti ada bahasa menarik juga namanya critical thinking. Ini juga jadi satu bahasa yang menarik, Mas Ajis. Kalau memungkinkan ya, insya Allah saya juga dia kayak nawar gitu ya. Saya juga Siap, bersedia Pak. untuk bawainnya critical thinking karena ini juga penting. Computational dan critical thinking itu penting. Contoh, ini ada gambar virus dan bakteri. Orang biologi ini akan memandang virus dan bakteri itu sebagai sebuah keilmuan yang mereka pelajari. Ada namanya pantologi dan segala macam. Tapi ketika kita berbicara di area informatika, kita lebih cenderung berbicara bakteri dan virus ini untuk kita kenali citranya. Misalkan ada sampel citra atau sampel gambar yang dilihat oleh mikroskop, lalu kita pengen tahu itu virus apa atau bakteri apa, supaya nanti si software yang kita buat itu bisa mengeluarkan obat apa yang harus diminum, misalkan seperti itu. Nah, tentunya kan sama-sama bendanya adalah virus sama bakteri, tapi masing-masing orang di domain yang berbeda itu menghasilkan solusi yang berbeda. Dan itulah indahnya keilmuan, indahnya domainnya di situ. Jangan dipaksakan sama seperti kita juga di Indonesia. Keanekaragaman itu yang membuat kita makin baik. Di domain seni, ya orang mungkin gambarin memes ataupun juga ilustrasi tentang misalkan virus pandemi yang sekarang, yang COVID gitu ya, dia gambarin lucu-lucu gitu ya, karena mungkin saking sebelnya gitu dia gambari, dia ekspresikan. Solusinya beda lagi. Orang matematika, ketika pandemi ini muncul, orang matematika ITB langsung membuat rumus pertumbuhan dari bukan rumus, di pemodelan dan simulasi dari si perkembangan si virus ini gitu. Dia akan mempredik kira-kira berapa banyak yang akan terkena dan seterusnya. Nah, ini solusinya beda-beda masing-masing domain. Nah, tentunya kita harus paham dulu, kita mau mensolusikan berdasarkan domain apa, itu jadi penting. Domain lain, misalkan kayak saya mau wirausaha, saya bisa manfaatkan pandemi ini untuk bikin kaos yang ada hologram dari si virus COVID-nya, yang cantik itu, yang ada mahkota-mahkotanya gitu. Ya bisa laku kan, karena ada momennya, itu domain lain. Gitu. Dan semua itu sah-sah saja. Justru nanti dengan konsep yang satu lagi namanya critical thinking, kita bisa punya empati untuk bisa menghargai perbedaan solusi yang ditawarkan oleh orang. Nggak kayak sekarang, kalau orang punya pendapat lain langsung di macam-macamin seperti itu. Nah, itu karena tidak adanya empati atau critical thinking. Nah, kita latihan dulu dari sini. Saya ingin teman-teman menjawab dengan cepat saja. Ini ada 2 gambar. Kira-kira CT-nya apa ya? Computational thinking-nya apa? Yang bisa dimanfaatkan. Kalau teman-teman menjadi orang yang bekerja di domain ini,
Kira-kira dekomposisinya apa, abstraksinya apa, algoritmanya apa, pattern recognition-nya apa? Silakan. Saya berikan 2 menit ya, agak lama supaya bisa ngetik di settingnya. Silakan. Yang bertanya itu lagi berkebun apa ya? Bebas. Saya tidak membatasi, silakan saja. Yang teman-teman kira-kira langsung terpikir di otak apa kira-kira? Kita belajar melihat kira-kira kalau di kasus yang ini, computational thinking bisa kita manfaatkan untuk apa ya? Nah itu. Nanti ada permasalahan yang lebih realnya. Tapi sehabis 2 gambar yang saya berikan dulu. Belum ada yang menjawab ya, Mas Ajis ya? Ya, saya juga lagi nyusun. Bingung ya? Oh, ini ada yang bingung. Kalau bingung sih bilangnya Kang Reza. Kalau Kang Angga bilangnya Oke. Oke, saya kasih satu contoh dulu ya. Saya kasih satu contoh dulu. Kalau kita bilang domain, tentunya kalau ini kan permasalahannya adalah perkebunan ya. Pak. Masalah perkebunan. Atau pertanian, ya? Pak. Kita sepakat bahwa yang kita lihat ini adalah perkebunan. Hah? Pertanian, ya whatever ya. Pertanian dan perkebunan. Anggaplah tanam menanam atau bercocok tanam. Betul ya? Domain, saya bisa pandang si perkebunan atau pertanian ini dengan berbagai macam domain. Contoh, saya karena orang informatika, ya saya nggak berani berbicara domain yang lain. Saya anggap domainnya domain informatika. Perkebunan dipandang secara informatika, itu domainnya. Dekomposisi yang saya bisa, atau permasalahan besar yang saya bayangkan di sini adalah bagaimana kita melakukan perawatan tanaman secara otomatis, lebih otomatis. Itu permasalahannya. Di dekomposisi, saya bisa saja membagi permasalahannya. Apa yang bisa diotomasi dari sebuah perkebunan? Oh, ada siram-menyiramnya, kemudian ada pemberian pupuknya, kemudian ada untuk monitoring lingkungannya, entah suhu, entah tanahnya kondisinya gimana, dan seterusnya. Kemudian untuk reminder panen, misalkan seperti itu, atau reminder hama, atau notif hama. Itu sudah dekomposisi. Saya bisa mendekomposisi dengan cepat gitu, bahwa permasalahan perkebunan secara informatika itu tadi bisa saya dekomposisi 4. Abstraksinya, anggap saya mau menyelesaikan permasalahan yang untuk mengetahui kelembaban tanah. Untuk saya bisa otomasi kapan saya harus nyiram dan kapan saya harus tidak menyiram tanaman. Saya mau bikin IoT-nya misalkan. Abstraksinya apa? Ya berarti saya harus bisa tahu bahwa tanah itu mengandung unsur air. Berarti saya harus bisa tahu unsur airnya berapa, kelembabannya berapa. Hal itu memang berhubungan sama apa sih abstraksi tersebut? Ya nanti saya harus menyiapkan sensor-sensor yang bisa membaca si faktor-faktor lingkungan tersebut. Algoritmanya, ya tinggal kita lihat gitu. Misalkan if kelembapannya kurang dari berapa, maka siram, else tidak siram. If-nya ada di dalam suatu perulangan, yang perulangannya bisa apapun. Karena saya tidak paham kasus perkebunan, ya saya cuma bisa bilang sampai situ saja. Itu algoritma. Pattern recognition-nya,
ya ada hal yang sama. Mau perkebunan, misalnya saya hadapi perkebunan jeruk dengan perkebunan apel misalkan ya. Ada 2 perkebunan nih, jeruk dan apel. Bendanya memang beda. Yang satu apel, yang satu jeruk gitu. Tapi saya bisa mengenali pola bahwa ya urusannya kan sama. Permasalahannya saya hadapi sama. Kalau mau nyiram ya saya harus baca kelembaban tanahnya. Nggak peduli itu jeruk, nggak peduli itu apel. Mungkin yang membedakan adalah kelembaban tanahnya itu batasnya berapa saya harus nyiramnya. Mungkin berbeda antara jeruk dengan apel. Nah, dari situ CT bisa kita manfaatkan. Kita tidak memandang gambar ini sebagai sebuah masalah besar lagi, tapi kita bisa memandang dari permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan jauh lebih mudah. Itu pemanfaatan CT. Nah, itu contohnya kalau saya diminta pendapat tentang 2 gambar ini. Nah, domain yang lain ketika misalkan kita nanya orang apa ya? Orang yang belajar tentang seni. Ya mungkin dia malah bukan berpikir ke perkebunannya, tapi mungkin dia akan bikin misalkan semacam seni apa yang terinspirasi dari perkebunan ini. Nah, itu yang saya ingin gambarkan bahwa keanekaragaman itu juga salah satu concern dari si computational thinking. Nah, kalau teman-teman gimana? Ada pendapat lain nggak tentang gambar ini? CT-nya kira-kira apa gitu? Pak. Ada komentar Mas Ajis yang sudah masuk? Belum. Saya lanjutkan aja ya. Kalau gambar ini, kira-kira teman-teman mau membahas dari domain apa, kemudian CT-nya apa? Silakan. Sembari kalau mau bertanya, langsung bertanya aja, teman-teman. Ya, silakan dijawab. Dari Kang Irza, domain umum. Kang Reza, domainnya penampungan. Fikri, domain petani ikan. Oh, ada lagi nih Kang Irza, komentar baru, domain UMKM. Nah, belum lengkap sih. Oke, sebenarnya gini, kalau masih bingung domain itu apa, ya gambar ini jelas gambar tambak ya, gambar tambak. Entah tambaknya tambak apa ya, saya nggak terlalu pedulikan dulu di awal. Nah, domain di sini kita harus pilih dulu cara memandangnya, memandang apa? Apakah saya memandang proses permasalahan tambak ini secara informatika, ada yang lengkap nih Pak. biologi, matematika, atau dari apa nih? Kang Lutfi Arif, domainnya perikanan, dekomposisinya ada proses penebaran benih ikan, panen ikan, perawatan tambak, abstraksinya, sama-sama menggunakan air laut sebagai media, algoritmanya, cara menanam dan cara panen, pattern recognition. Ini untuk dua yang tadi kayaknya Pak. Abstraksinya apa? Yang domainnya tuh perikanan, dekomposisinya tuh ada proses tapi di bagian pattern recognition ada cara yang sekarang panen, ada algoritma, ada cara menanam, makanya saya bingung. Kayaknya copy paste. Oh, oke. Ya, cara menanam ikannya, menanam benihnya. Ya, kita nyebutnya menanam benih ikan. Di pattern recognition punya cara panen yang mirip, terus punya cara maintenance yang mirip. Oke. Nah, ini memang sebuah gambar tambak, dan tambaknya dua-duanya satu di laut, satu di danau. Walaupun mungkin nggak bisa jelas ini mana yang di laut, mana yang di danau ya. Anggaplah tadi saudara Lutfi atau rekan kita Lutfi memandangnya ini dari domain perikanan, berarti dia memandang sebagai seorang yang nantinya beternak ikan di tambak tersebut. Nggak masalah, walaupun belum punya ilmunya, tapi minimal kebayang ya. Tadi beliau menyampaikan dekomposisinya ada permasalahan menanam benihnya, kemudian memelihara benihnya sampai besar, kemudian panennya. Oke, itu dekomposisi. Bahwa kalau kita punya tambak, ada 3 permasalahan ini yang kita akan hadapi. Kita nggak akan memandang, tambak itu sulit, enggak. Tapi kita punya 3 masalah dan masing-masing nanti kita selesaikan solusinya. Abstraksinya, menanam benih. Ya, ditanya lagi, benih apa?
Kemudian ini lingkar dari si tambaknya berapa, untuk per satu lingkar itu berapa banyak ikan atau udang, tergantung yang kita pelihara ya, ikan atau udang, itu yang bisa masuk ke dalam satu tambak, itu sudah abstraksi. Sehingga kita nanti mungkin mudah mensolusikannya. Kemudian algoritma, ya cara menanam benihnya gimana, cara mengontrolling ikannya seperti apa, memelihara ikannya, cara panennya seperti apa, itu adalah algoritma. Patternnya, misalkan saya punya tambak di air tawar dengan di air asin, misalkan seperti itu ya, ya sebetulnya mereka bedanya beda air doang gitu. Cuman permasalahannya kan sama. Pasti ada menanam benihnya, memelihara ikannya, sama panennya. Nah, itulah kalau kita memanfaatkan pattern recognition untuk mengenali si permasalahan tersebut sebetulnya punya solusi yang mirip, cuman algoritmanya yang berbeda. Itulah gunanya CT dalam kehidupan nyata. Saya dekatkan lagi, ini mulai asik nih. Saya dekatkan lagi CT-nya ke area kalian, informatika. Nah, ini nggak boleh tidak menjawab ini ya. Harus menjawab, karena kalian semuanya orang informatika pasti pernah tahu, ya ini tabel, ada tabel transaksi, di dalam setiap transaksi ada benda yang dibelinya. Kira-kira CT-nya apa yang bisa dimanfaatkan ketika kalian melihat gambar seperti ini? CT itu computational thinking, singkatannya. Ayo, dijawab. Kalau ini mau wajib dijawab ini. Sudah ada jawaban, Mungkin Mas dari Agis? Kang Reza belum lengkap ya, domainnya cuma belanja. Udah, belum ada keterangan lagi. Domain belanja, oke. Sip, kita tunggu aja yang lain. Dari Aman Kang guys, Iqbal Rahmat, informatika domainnya harus data bisa jawab yang mining, ini. tapi belum lengkap sih. Domain, data mining, oke, sah saja. Domain itu cara pandang ya. Domain itu bisa kita pilih berdasarkan point of view kita gitu, jadi nggak masalah. Mau kita pandang domain ini sebagai ilmu database bisa, mau kita pandang sebagai ilmu data mining bisa, mau kita pandang sebagai ilmu visualisasi data bisa, mau kita pandang sebagai UI dan UX bisa. Tergantung nanti kita mau milih domain Nih ini dari kita Kang pandang Farhan, dari segi udah yang lengkap nih mana kayaknya. gitu domainnya. Domainnya Seperti marketing, itu. di komposisi, bagaimana cara membandel makanan agar laku lebih banyak. Abstraksinya, harus Marketing. tahu apa yang sering. Algoritmanya, menentukan pasangan antar produk, ya, itu. Lalu pattern recognition-nya, laju pembeliannya, mana yang paling laku. Oke, saya akan bahas si gambar ini dari dua sudut pandang yang berbeda, dari dua domain yang berbeda. Saya memandang gambar ini yang pertama dari domain database. Teman-teman saya yakin sudah pernah kenal dengan kata base data ya. Berarti kalau saya dekomposisi, saya akan melihat ada permasalahan di sini, ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, kalau saya mau mengubah tabel yang saya lihat ini menjadi dalam bentuk yang database yang lebih baik, maka saya harus bisa periksa dulu permasalahan pertama, apakah tabel ini normal atau tidak. Dalam kondisi normal atau tidak. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana cara saya membuat skema datanya untuk bisa nanti saya simpan ke dalam DBMS. Kalau sudah saya simpan kalau saya sudah bikin skema, bagaimana caranya saya membuat query-nya? Berarti kan ada 3 masalah tuh ya. Hanya dari tabel ini. Misalkan saya memandang dari domain database. Abstraksinya, ya jelas sebetulnya apa yang teman-teman lihat di sini adalah abstraksi ya.
bahwa nanti akan ada sebuah tabel, nama tabelnya adalah transaksi, kemudian nanti ada tabel, atau kita kalau bikin IRD itu ada kata entitas ya. Entitas itu sebenarnya abstraksi. Jadi, ada nanti tabel transaksi, ada tabel barangnya. Oh ya, tabel barangnya saya pisah nanti. Di mana barang itu punya atribut A, punya atribut B, punya atribut C. Itu sudah abstraksi. Saya masuk dulu ke pattern-nya. Pattern-nya di sini dikatakan bahwa satu transaksi itu bisa punya lebih dari satu barang. Hal itu akan membantu saya nanti untuk menentukan kardinalitas. Apakah satu ke satu ke banyak ke banyak gitu ya. Apakah saya ini mau menjadikan ini sebagai sebuah atribut atau menjadikan sebuah entitas, itu kita bisa lihat juga dari si pola yang terjadi di tabel ini. Algoritmanya, ya kalau saya mau bikin apakah menentukan ini normal atau tidak, kan kalian sudah belajar normalisasi. Ada bentuk mulai dari bentuk normal 1 sampai bentuk normal ketiga plus BCNF, misalnya seperti itu sudah ada algoritmanya. Itulah CT. Jadi kalian sendiri sebenarnya sudah punya pemikiran itu. Saya pindah domain. Domainnya data mining misalkan. Saya pindah nih ke domain data mining. Saya akan mendekomposisi permasalahan yang ada. Yang pertama, saya harus tahu pola yang terjadi di tabel ini, pola pembelian yang terjadi di tabel ini. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana cara saya membentuk pola-pola tersebut menjadi pengetahuan yang lebih berguna. Saya bentuk jadi dua masalah. Itu dekomposisi. Abstraksinya, ya berarti saya akan nantinya mengabstraksi, misalkan saya melihat di sini ada kecenderungan orang yang pertama itu beli bread sama milk. Kemudian saya bisa melihat di sini, tanpa saya menjalankan algoritma dulu ya, saya sudah bisa melihat di sini ada yang sesuatu terjadi berkali-kali. Saya mengatakan bahwa orang kalau beli bread itu pasti beli milk. Ada pola di sini, ada pattern recognition di sini. Tanpa saya pakai algoritma dulu ya ini ya. Berarti saya bisa katakan dong bahwa kalau orang beli bread pasti beli milk. Berarti ada sesuatu hal nih hubungan antara bread sama milk. Itu sudah pattern recognition. Apakah berhubungan sama domain data mining? Ya jelas dong. Data mining kan hidden knowledge. Jadi kita harus bisa mengekstraksi hidden knowledge. Pola yang tersembunyinya apa? Nah, itu yang harus kita keluarkan. Namanya pola terjadi berkali-kali. Ya berarti tinggal kita lihat aja. Yang terjadi berkali-kali adalah bread sama milk muncul berkali-kali. Misalnya seperti itu. Algoritmanya, kalau kalian pernah kenal namanya data mining association rules, kalian pasti akan bisa mengolah si tabel ini lalu mengekstraksi kira-kira ada hubungan itemnya apa aja, misalnya bread sama milk. Orang kalau beli bread pasti beli milk. Itu baru permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua tadi saya bilang, kalau saya sudah ketemu polanya, saya harus sajikan seperti apa? Karena tadi ada hubungan antara roti dengan susu, maka saya jadikan satu paket, misalkan seperti itu. Supaya orang lebih mudah membeli dan pasti akan membeli paket tersebut. Atau bisa saja, karena ada hubungan antara orang kalau beli roti pasti beli susu, berarti saya tempatkan roti dengan susu di rak yang berdekatan. Atau mungkin dalam satu rak yang sama. Supaya tingkat membelinya jauh lebih tinggi. Nah, itu adalah satu hal yang bisa kita eksplorasi menggunakan si computational thinking. Kalau kita bicara computational thinking-nya dari sisi data mining, seperti itu. Nah, itulah yang ingin saya gambarkan. Nah, satu lagi, saya akan kasih contoh. Kira-kira CT bisa buat apa lagi? Bisa buat untuk kasus yang seperti ini. Saya berikan waktu 2 menit ya. Tolong dijawab kira-kira jawabannya apa. Nah, ini CT-nya jarang banget nih. Computational thinking-nya harus jalan banget. Sudah ada yang menjawab, Mas Ajis?
Ini sudah ada dari Kang Iqbal Rahmat 2 jam, Kang Adam Ibrahim Aji 2 jam, Kang Ananda Jokam B 2 jam. Kang Irza B 2 jam. 2 jam. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Ini ilmu programming yang dipakai Ini ya. Kang Irvin Tapi bisa C diselesaikan dengan 1 jam 30 menit. computational thinking. Kang Reza 1 jam 30 menit. 2. Oke, ada yang beda berarti 1 orang ya. Oke, 2 orang Ini beda. Kang Muhammad Farhan 1 jam Yang 30 menit. 1 jam Belum 30 ada lagi, menit. Pak. Lalu yang lainnya? Ini Kang Fikri Belum C ada lagi. Kita tunggu 1 aja. jam 30 menit. Waktunya masih agak lama kan. Astagfirullah. Kalau Fikri nyontek kayaknya itu jawabannya. harus banyak suuzon. Kalau Kang Coba Gali suuzon D aja 1 sekarang. jam. Gak bercanda ya, ntar kalian suuzon terus ya. D. Oh, ada yang jawab 1 jam. Oke. Nanti saya mau Boleh, Pak, boleh. 1 jam ya untuk bicara ya. Boleh nggak? Oke. Kata Kang Adam, Gali pinjam charger saya, Pak. Makanya cepat. Iya, Pak. Kalau nggak HP-nya fast charging gitu ya. Sepertinya sudah, Pak. Masih ada lagi yang lain jawabannya? Atau sudah berhenti? Oke. Boleh diinfo ada jawaban baru dari Kang Aji itu B 2 jam. Oke, sebentar, Gali. Oke, Gali bisa dinyalakan kameranya? Atau mic-nya juga? Nyalain. Ya. Yo, Mas Gali, gimana kalau saya ngelihat 1 jam kalimat itu caranya terakhir sih, gimana? Pak. Coba Karena bisa dijelaskan. di sini kan berapa waktu paling sebentar yang dibutuhkan oleh mereka untuk mengisi daya baterai ketika telepon genggam. Tapi tidak ada pernyataan yang membutuhkan untuk mengisi daya baterai sampai penuh gitu, Pak. Makanya itu bisa saja dilakukan mengisi tiga-tiganya tapi nggak sampai penuh. Makanya saya bisa bilang saya memilih jawaban yang paling ini, Pak, yang paling sebentar. Oke, good. Itu kalau critical thinking-nya dijalankan ya. Kalau critical thinking-nya dijalankan, begitu. Pasti orang akan mengkritisi kan nggak dibilang harus penuh gitu. Tapi ini kayaknya Mas Gali termasuk orang yang kritis nih kalau di kelas nih kayaknya nih. Jadi kalau bikin pertanyaan harus komplit banget gitu ya. Tapi tahu nggak secara general bahwa pertanyaan ini untuk secara general saya harus tanya dulu. Enggak, mikirnya tetap di bagian akhir itu, Pak. Oke, sip. No problem. Itu critical thinking, saya hargai. Oke, sip. Jawabannya yang benar. Kalau misalkan ini kita bebaskan dulu ya. Kita bebaskan dulu dari proses berpikir kritis dulu. Anggap berarti saya harus ngisinya sampai penuh, seperti itu. Waktu paling sebentarnya itu berapa lama? Jawaban yang benar adalah 1 jam 30 menit. Berapa orang yang jawab itu, Mas Ajis? 1 jam 30 menit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Mas Ajis kayaknya, oh ada. 6. Ada 6 orang, Pak. Oh. Dimas nih. Oke. Dimas jawab lagi, Pak, baru 1 jam 30 buat menit. mereka semua. Oh ya, kita kasih virtual tepuk tangan buat mereka. Ini soal Bebras, jadi gini loh, ada program dari si Bebras Indonesia yang setiap tahun tadi saya bilang Bebras Challenge, itu memberikan soal-soal semacam ini untuk mengasah critical thinking di anak sekolah dasar, SMP, dan SMA. Nah, kebetulan yang saya berikan ini adalah soal anak SD. Sehingga agak jarang anak SD yang berpikir kritis setingkat Mas Gali yang tadi. Dan memang ini soal saya berikan ke mahasiswa, jadi jelas pasti
pemikiran kritis pasti lebih jalannya lebih ekstra ya. Dan itu bagus, nggak masalah. Tapi anggaplah kita bebas dulu nih. Kita bebaskan dari batasan-batasan yang tadi gitu. Anggap kita mengisi dengan penuh. Gimana caranya? Caranya begini. Yang pertama, kemampuan mengabstraksi jadi penting di sini. Di computational thinking yang pertama adalah abstraksi yang paling kental di sini. Saya ibaratkan ya gambar baterai begini, kemudian ada porsi yang akan diisi. Kemudian ya dengan kemampuan abstraksi itu saya bisa membayangkan kira-kira gimana cara ngisinya. Nah, tadi saya juga punya kalimat di sini, di abstraksi yang pentingnya, mengisi daya sampai penuhnya diperbolehkan untuk tidak dilakukan dalam satu kali siklus isi daya. Jadi bisa aja kita cabut dulu, lalu kita pindahkan ke HP yang lain, chargernya. Kalau teman-teman tadi menjawab 2 jam, itu berarti caranya adalah mobile 1 dan mobile 2 ini dipenuhkan dulu, baru mobile 3 kita isi sejam berikutnya. Nggak masalah. Ini bukan jawaban masalah benar atau salah ya. Tergantung asumsi yang kita gunakan tentunya. Ya, ini susahnya karena soal SD dibacanya oleh mahasiswa. Ataupun juga sudah ada yang kerja di sini. Nah, itu pasti kompleksitas berpikirnya akan jauh lebih tinggi. Berpikir kritisnya pun juga akan lebih tinggi. Kalau mau 1 jam 30, gimana caranya? Ya mobile 1 dengan mobile 2 dicas dulu setengah. Kemudian ketika setengah jam berikutnya, mobile 1 tetap aja di charge, tapi pindah lagi chargernya dari mobile 2 ke mobile 3. Dengan harapan di 1 jam itu nanti terisi full, kemudian mobile 2 terisi setengah, dan mobile 3 terisi setengah. Tentunya karena sudah full, di setengah jam berikutnya, mobile 1 itu sudah penuh, bisa dipindahkan ke mobile 2 untuk memenuhi, dan mobile 3 nggak usah dicabut, ya langsung dipenuhkan. Jadi totalnya yang kita butuhkan adalah 1,5 jam. Bahayanya, kalau kita makin dewasa, berpikir kritisnya pun juga makin jago. Tentunya teman-teman akan bisa bertanya di sini, Pak, kalau misalkan mobile 1 dan mobile 2 dicas setengah jam, kemudian tiba-tiba di mobile 2 setengah jam berikutnya dicabut, dipindahkan ke mobile 3, kan mobile 2 itu pasti mengurangi daya, Pak. Nggak mungkin tetap di 50 angkanya. Dan waktunya juga nggak mungkin setengah jam, misalkan seperti itu. Itu sah-sah saja sekali lagi. Tapi kembali lagi ke dasarnya, ini adalah soal untuk anak SD dengan kemampuan berpikir kritis yang tentunya juga belum tentu sejago teman-teman yang sudah di perguruan tinggi, atau memang cenderung memang lebih jago kalian ya berpikir kritisnya, ya kita bebaskan dulu dari bahan-bahan begitu supaya CT-nya bisa keluar dengan baik. Nah, itu beberapa contoh penerapan CT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik, saya masih bisa buat satu lagi concern kayak gini, si webinar seperti ini, tapi kita bahas soal yang berhubungan sama programming. Nah, tentunya karena ini kan dekat dengan teman-teman ya, tapi saya nggak tahu nih Mas Ajis, apakah DSC ini juga berlaku untuk mahasiswa yang non-informatik? Nah, kalau mahasiswa ya, yang Pak, berlaku kan untuk kasihan mahasiswa non-informatik juga, Pak. Programming seperti itu. Boleh. Iya, Pak. Oke, atau berarti nanti kalau mau sih atau di mungkin pertemuan berikutnya kita bahas soal ya, pakai iya, CT Pak. ya. Atau mungkin ke Tapi tidak terlalu programming. apa itu Tidak terlalu namanya? programming. Tapi. Yang Ada critical beberapa thinking. programming tapi tidak Sebelum terlalu masuk programming. ke soal mungkin, Pak. Apa? Oh, boleh. Whatever, terserah. Kalian mau yang critical thinking Oke, boleh, siap. mau yang computational thinking juga silahkan. Ini sebetulnya kita akan lebih asik lagi kalau kita bahas-bahas soal bebras ya. Ya walaupun itu memang soal bukan buat perguruan tinggi, cuma minimal kalian bisa kepake ya di gue ya. Selama kuliah ini harusnya lebih kepake seperti itu. Oke, paling kalau dari saya itu saja Mas Ajis. Oke, Silakan baik. kalau Terima ada kasih Pak pertanyaan Adam mungkin bisa masuk ke atas sesi tanya waktu dan jawab. materinya. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana implementasi computational thinking di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung di chat saja. Atau kalau misalnya lebih ingin pakai voice, ajukan saja. Saya mau pakai voice, Kak. Ya udah, saya bakal set sebagai moderator, sebagai host. Jadi bisa ikut gabung juga di layar. Ya. Ini karena apa ya? Karena judulnya as a habit ya. Jadi mungkin contoh-contohnya saya nggak terlalu masuk ke programming. Pak. Walaupun tadi ada satu yang contohnya yang kita lihat tabel tadi ya. Itu kan orang informatika pasti akan langsung data mining atau database gitu.
Itu aja, Baik, Pak. tapi Terima kasih, Pak. semuanya saya tunjukkan bahwa itu adalah kasus dunia nyata seperti itu. Oke, baik teman-teman. Yo, silakan kalau ada pertanyaan ajukan, feel free to ask. There's no silly questions, so just ask. Nah, kalau sudah makin jago, ntar dimanfaatkan untuk ngerjain tugas kuliah, computational thinking-nya seperti apa. Tentunya kalau buat belajar informatika ini pasti sangat berguna sekali ya, karena tadi kan computational thinking itu concern-nya adalah di bagaimana kita memanfaatkan solusi yang kita buat di otak untuk bisa dikerjakan oleh komputer, seperti itu. Nah, itu kan memang tugas kita ya. Nah, itu makin dekat banget kita dengan computational thinking. Walaupun sekali lagi, orang yang tidak belajar programming sekalipun atau tidak belajar informatika sekalipun berhak atau bahkan sudah menggunakan computational thinking, tinggal kita pandu supaya Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Iqbal Rahmat. Maaf, saya telat masuk, jadi tidak ikut dari awal. Mau tanya, apa perbedaannya antara computational thinking dengan model thinking? Ya. Kalau computational thinking itu ya sebenarnya model thinking itu bentuk abstraksi ya. Berpikir abstraksi model thinking itu. Jadi computational thinking itu justru malah sudah mengcover si model thinking tersebut. Jadi kalau kita bisa bilang apa itu computational thinking, ya tadi saya sebutkan lagi, cara berpikir kita dalam memformulasi masalah beserta solusinya, tapi ketika kita memformulasi hal tersebut, kita pun juga harus bisa menyadari bahwa apakah solusi yang kita tawarkan itu bisa nantinya diselesaikan oleh komputer. Kalau iya, berarti itulah computational thinking, seperti itu. Dan harus hati-hati, it doesn't mean kita harus pertanyaan selanjutnya dari Kang Ananda Jokam. Pak izin bertanya, sekarang kan lagi hype masalah investasi di saham. Nah, apakah data mining bisa membantu untuk memprediksi harga saham ke depannya, Pak? Jika iya, algoritma apa yang tepat untuk digunakan, Pak? Terima kasih. Saya jadi keinget skripsinya cutting saya, Pak. Ya, pasti bisa lah. Pasti bisa. Mau mempredik, mau forecasting bisa. Oke, ini kayaknya computational thinking-nya langsung diterapin ke saham nih. Oke, good idea. Ya, Pak. Kalau memang dari itu tujuan Gali, dari webinar ini kan, as habit kan. Apakah computational thinking adalah metode berpikir yang paling efisien? Itu dari Gali, Pak. Minimal iya, untuk kalau kita mau meng-convert pemikiran kita supaya nanti bisa dikerjakan oleh komputer, iya. Tapi apakah dia yang paling bagus? Namanya berpikir itu nggak ada yang bagus, tapi lebih tepat atau tidak dalam suatu permasalahan. Terkadang kita harus mengcombine juga computational thinking dengan critical thinking. Kadang kita harus mengcombine critical thinking dengan creative thinking, itu beda lagi. Nah, jadi proses berpikir itu ada banyak sekali gitu ya. Dan yang kenapa kita bahas computational thinking ya karena sekali lagi karena ini adalah DSC, Google Developer Students Club gitu ya. Dan tentunya kalau Google kan dekat dengan informatika, dekat dengan teknologi. Nah, yang kita bahas cara berpikir yang dekat dengan teknologi, yaitu computational thinking. Itu aja sih intinya. Jadi kalau dibilang efisien, depends on the problem itself. Itu aja jawabanku. Pak mau bertanya jika setiap orang, ini siap, dulu ya, siap. saya terbiasa dari Kang Aji, Pak mau bertanya, jika setiap dilatih. orang punya pandangan yang berbeda pada domainnya, kemudian bekerja sama dalam pembuatan satu sistem yang sama, apakah nanti malah menjadi repot? Karena punya sudut pandang yang berbeda-beda padahal mengerjakan hal yang sama. Tentunya anggaplah kita mau berbicara software development di suatu area yang mungkin bisa memanfaatkan domain lain. Misalnya gini, saya pengen bikin IoT untuk orang perkebunan yang kayak tadi ya. Tentunya kita nggak bisa berdiri sendiri. Dengan domain informatika kita bisa bikin IoT, kita bisa tahu algoritma apa dan segala macam, itu nggak cukup. Kita harus bisa meng-invite orang yang memang paham tentang domain perkebunannya itu sendiri untuk memperkaya informasi yang kita butuhkan ketika kita membangun IoT tersebut. Apapun hal yang menyebabkan perbedaan, pasti bisa kita bikin positif atau negatif. Itu dimanapun terjadi, Mas Aji. Contoh, perbedaan agama, itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Perbedaan budaya, itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif.
Nah, di software development, perbedaan cara pandang atau perbedaan domain itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tergantung kita mau memanfaatkan untuk apa. Tapi kan ketika kita memang sudah masuk ke dalam tahap software development-nya, dan ketika domain perkebunannya sudah sangat jelas, berarti kan permasalahan yang tersisa tinggal bagaimana kita membuat sensor yang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya kan domainnya jadi satu lagi ya, informatika kan. Nah, disitulah nggak akan timbul masalah. Kemudian yang kedua, Pak, ini software development beda-beda. Kalau ini udah masuknya critical thinking ya. Ini sudah masuknya critical thinking. Misal antar software developer saya tuh beda-beda Pak cara pikirnya gitu. Ya itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tinggal tergantung gimana caranya kita membuat itu jadi lebih positif. Itu aja intinya. Tapi memang iya, bisa jadi negatif. Ya nggak usah jauh-jauh, buktinya banyak dan nggak usah saya sebutkan contohnya kan. Itu aja sih intinya. Jadi banyak orang yang sama-sama ingin memajukan Indonesia, cuman caranya berbeda. Nah, disitulah empati kita harus tinggi sebetulnya. Nah, itu nanti hubungannya sama critical thinking, bukan sama computational thinking. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin itu statement atau apa ya dari Kang Irza, Kak, buat computational thinking tentang dampak ekonomi dari pandemi corona. Kak, buat banyak. Wah, gampang. Kita paling gampang dekomposisi dulu deh. Kan itu yang paling kelihatan ya. Permasalahan ekonomi itu ada permasalahan ekonomi mikro, ada permasalahan ekonomi makro. Betul ya? Dua permasalahan itu berbeda, makanya saya bisa dekomposisi. Kemudian dari ekonomi makro, saya bisa melakukan abstraksi. Cara melakukan abstraksi gimana? Saya identifikasi kira-kira ekonomi makro itu usaha apa yang terlibat di ekonomi makro, dan siapa saja yang terlibat dengan ekonomi mikro. Itu abstraksi. Nanti salah satu masalahnya misalkan UMKM itu berarti dia, saya agak lupa ya, dia makro atau mikro ya? Mikro kalau nggak salah. Nah, misalnya permasalahan UMKM algoritmanya gimana nyelesainnya? Ada sendiri. Tentunya kan kalau anggaplah kita seorang Sri Mulyani ya, seorang Ibu Sri Mulyani pasti kan menyelesaikan masalahnya persegmentasi seperti itu. Nggak mungkin dia langsung menyelesaikan ekonomi makro dan mikro dalam saat yang bersamaan seperti itu. Pattern-nya, ya UMKM yang satu dengan UMKM yang lain itu mirip-mirip lah. Yang satu dagang makanan, yang satu dagang baju gitu. Ada permasalahannya mirip, yaitu masalah dana. Oke, berarti saya selesaikan masalah dana. Itu penerapan CT untuk ekonomi di pandemi corona. Dan saya yakin Pak. Bu Sri Mulyani sudah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, walaupun sudah cukup jauh, kita mulai start dari jam 1:05. Nggak apa, Pak. Seru kok. Iya, kelebihan ya. Sorry. Seru kan kata Mas Ajis, yang lain belum tentu. Soalnya waktunya tidur siang memang. Apalagi cuacanya kalau misalnya kan nggak ada Bandung pertanyaan lagi di 14:45, mungkin bisa disudahi. Ditunggu dulu ya pertanyaannya, Pak. Oke, silakan teman-teman. Oke. Lebih asik memang kalau kita pembahasannya yang sangat hubungannya sama informatika, itu lebih asik nanti. Oh. Bagaimana kita menyelesaikan competitive programming, misalkan. Kan selama ini kan competitive programming jarang sekali orang yang bisa problem solving di competitive programming ya. Atau mungkin kalau dulu yang di SMA-nya pernah ikut Olimpiade Sains dan Informatika, nah itu pasti pernah menghadapi problem-problem, nah itu bisa pakai CT nanti. Kita lihat bagaimana CT menyelesaikan permasalahannya. Sangat bermanfaat ilmunya, Kak. Alhamdulillah disebut, Kak. Wah, terima kasih. Sama-sama. Siapa? Ditunggu event berikutnya. Jangan lupa juga tuh teman-teman mahasiswa Unicom dan lain juga klik join us di page DSC event dsc.community.dev-nya supaya dapat juga notifikasi kalau kami core team dari DSC Unicom memberikan event baru, atau follow juga @dsc.unicom di Instagram karena kita aktifnya memberikan informasi lewat sana. Udah gitu di bagian link, siap. Linknya dong, Kak. Linknya dong. Ya, biar mudah nih dicari aja, biar bisa langsung klik dan follow. Ini Instagram.
And here's Instagram. Oke. Right. Boleh kalau promosi, Nggak Pak? follow Instagram saya. Just kidding, baik. just kidding. Nggak usah Siap. lah. Tinggal cari aja nama saya pasti ada ketemu di Google. Oke, sudah 14.45. Nampaknya udah sangat Terima jelas kasih tuh. teman-teman yang Bosen sudah nggak? hadir di webinar kali ini. Oh, nih ada Pak dari Kang Ananda Jokam. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Pak Adam, guys. Banyak ilmu bermanfaat di sana. Dipromosiin tuh, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman juga yang udah datang di webinar kali ini. Ikuti terus DSC Unicom, mulai dari Instagram atau dsccommunity.dev-nya. Terima kasih juga buat Pak Adam yang sudah bersedia hadir untuk mengisi kegiatan webinar kali ini. Kita ketemu lagi di event selanjutnya. See you. Sama-sama. Oh ya Pak, foto dulu Pak. Screenshot. Okay. Oh, ini bisa. Satu. Foto harus foto. Oh, satu. Kelasnya 2, gini 3. aja deh. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Amin Pak. Terima kasih doanya Pak. Semoga DSC-nya makin banyak eventnya dan Amin. makin berguna ya. Makin berguna buat semuanya. Amin. Ada Naufal. Sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Adam. Ini nonton dari Aceh, Val? Ya, sama-sama. Iya Pak, dari Aceh. Wah, mantap.